Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Romo, Suster, semuanya sekalian. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, saya punya satu buah cerita. Ceritanya tentang ayam dan anak-anaknya. Nah, jadi waktu saya tinggal di Kota Bandung, nama saya Andi, saya Wakil Pelayan 3 dari DPU. Nah, jadi pada saat masa-masa sebelum pandemi, itu tuh di sekolahan anak saya, setiap anak tuh diberikan 1 ekor anak ayam untuk dipelihara di rumah. Jadi ini memang programnya dari Wali Kota Bandung untuk menggantikan screen time waktu anak-anak main gadget dengan memelihara anak ayam. Singkat cerita, ini bukan ayam saya, ini bukan anak-anak ayam saya, karena ayam saya yang kecil udah jadi besar dan udah dipotong, udah RIP ya, udah masuk ke perut kalau anak ayam saya. Tapi kalau yang ini adalah anak ayam dari sahabat saya, teman sel saya yang lain, bukan Pak Andrianto, teman sel saya yang lain. Dia anak ayamnya, dia beli yang betina, beli yang jantan, akhirnya mereka bertelur, punya anak 4. Teman sel saya yang ini, ya, dia lagi pegang ayamnya, dan ini adalah anaknya, sahabat baik dari putri saya. Nah, suatu hari, dari 4 ekor anak ayam ini, mereka tuh ada 1 ekor anak ayam yang sangat-sangat aktif. Jadi si anak ayam ini tuh dia suka terbang-terbang, loncat-loncat gitu ya untuk matuk-matukin ke anak-anak ayam yang lainnya gitu. Jadi dipatuk-patukin sama sahabat saya itu dikatakan, kamu ini jangan batuk-batukin saudara-saudari kamu, katanya gitu. Wah, anak ayamnya dikasih tahu, nggak mau nurut anak ayamnya. Jadi akhirnya diambil keputusan sama sahabat saya ini supaya anak ayam ini dihukum. Wah, anak ayamnya dihukum karena dia suka matuk-matukin ya, dia sangat aktif gitu. Sama dia dihukum, diambil anak ayamnya, ditaruh di depan rumah di bawah terik sinar matahari yang waktu itu lagi bersinar terang. Wah, lagi terik. Jadi anak ayamnya dihukum kamu. Dihukum kamu ya. Kamu coba masih berani matuk-matuk lagi nggak? Tapi anak ayam ini ternyata tuh kesayangan dari putrinya. Nah, jadi selama si anak ayamnya dihukum, si putrinya nemenin di luar, ikut dijemur. Gitu. Tapi si bapaknya ini jadi nggak tega, sahabat saya nggak tega. Jadi anak ayamnya oke diambil lagi dari luar, dimasukin lagi kepada saudara-saudaranya itu, ada anak-anak yang lain. Tapi anak ayam ini masih nakal. Jadi dia patukin. Wah, habis sabar ini si sahabat saya. Lalu dia dengan marahnya dia bilang, kamu nggak bisa dikasih tahu ini, udah saya hukum tadi katanya. Diambil lagi anak ayamnya, ditaruh lagi di depan dan dijemur lagi anak ayam. Dihukum lagi, masuk ke ruang hukuman si anak ayam ini. Umurnya kalau nggak salah 3 atau 4 minggu, gitu, 1, 2, 3 minggu lah saya lupa ceritanya. Tapi masih kecil. Gitu. Nah, setelah dihukum, dijemur, coba Bapak Ibu bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan si anak ayam. Bagaimana nasib si anak ayam? Mati ayamnya. Anak ayamnya mati karena dia kepanasan. Anaknya nangis dengan sangat-sangat amat sedihnya. Dan itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh sahabat saya pada saya. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk melihat bagaimana seringkali dalam kisah pelayanan, kita seringkali secara tidak sadar melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh sahabat saya kepada si anak ayam. Waktu kan saya tuh suka telepon, jadi biasanya waktu saya telepon tuh kalau lagi nyetir ke kantor sama dari pulang kantor ke rumah. Saya lagi nyetir, saya waktunya telepon biasa. Oh, tapi aman ya pakai hands free soalnya telepon. Jadi pas lagi nyetir saya tanya, "Bro, apa kabar?" gitu kan. Dia saya punya cerita, dia ceritain yang cerita tadi itu anak ayam. Dia cerita dengan sedih dan dia bilang, I feel so bad, saya merasa sangat sedih karena saya telah melukai hati anak saya. Karena papanya membunuh anak ayamnya. Dia lagi cerita sedih, saya ngakak ketawa gitu. Saya bilang, aduh bro, luar biasa. Kamu pikir
kamu ngerti bahasa anak ayam dan anak ayam mengerti bahasa kamu. Kamu marahin anak ayamnya, emang dia ngerti apa yang kamu katakan. Dan anak ayamnya mungkin lagi main-main sama saudara-saudara. Emang kamu ngerti cicitan ayam itu artinya lagi apa? Mungkin mereka lagi main-main, saya bilang. Dan teman saya bilang, ya betul, memang saya salah gitu. Dan saya minta izin ceritanya untuk diceritakan karena nyambung sekali dengan topik yang kita bawakan hari ini. Banyak konflik yang kita alami dalam hubungan dengan orang lain berawal dari kegagalan dari diri kita sendiri untuk melihat sesuatu dari perspektif orang lain. Ya, banyak konflik yang kita alami seringkali itu bermula dari kegagalan diri kita untuk melihat sesuatu permasalahan dari perspektif orang lain. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu, mengingat-ingat sesuatu yang disebut dengan prinsip pertukaran. Prinsip pertukaran, bahasa Inggrisnya, try to walk in other people's shoes. Mencobalah untuk berjalan dengan sepatunya orang lain. Mencobalah untuk melihat dari perspektif orang lain. Prinsip pertukaran mengatakan secara sederhana bahwa sebelum seseorang memberikan penilaian, sebelum seseorang memberikan opini atau bahkan keputusan terhadap sesuatu hal, hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan hal tersebut dari sudut pandang orang lain. Itu namanya prinsip pertukaran. Prinsip pertukaran ini pada saat kita praktekkan, pada saat kita selalu ingat-ingat, pada saat selalu kita coba untuk lakukan, pada saat kita memiliki berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, niscaya kemungkinan konflik itu akan turun. Karena kita akan berusaha selalu untuk mencoba memahami apa yang dilakukan. Sehingga kesalahpahaman, miskomunikasi, dan penilaian yang terburu-buru bisa dieliminasi. Ada golden rules dalam mempraktekkan prinsip pertukaran ini. Kalau golden rules, kita pasti ambilnya dari Yesus. Dikatakan dalam Matius bab 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius bab 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila kamu ingin dipuji oleh orang lain, kamu ingin diakui dan dihargai upaya dan usahamu oleh orang lain, lakukan itu kepada mereka. Pujilah teman-teman pelayanan kita. Hargailah upaya pelayanan dari teman-teman satu tim kita. Bila kita ingin diperhatikan, perhatikanlah dahulu mereka. Bila kita tidak ingin dihakimi terburu-buru, janganlah menghakimi dengan terburu-buru. Bila kita tidak ingin dikata-katai dan digosipi, janganlah kita menggosipi. Ini golden rules yang pertama. Dan golden rules yang kedua mengatakan, apa yang tidak kau sukai sendiri, janganlah kau perbuat kepada siapapun. Sama maknanya, sama intinya. Yang ini diambil dari Tobit bab 4 ayat 15. Apabila kita mengingat-ingat kembali, ini kata Yesus, makanya saya berani bilang ini golden rules dalam kita melakukan pelayanan kita. Ingat-ingat. Karena kita sebagai Romo Yohanes sering bilang, dalam KTM itu nggak ada yang disebut dengan pemimpin, tapi sebutannya adalah pelayan. Dalam pujian penyembahan tadi, kita mendengar ada sebuah perumpamaan tentang keset. Kalau pemimpin itu high above the others, ada di atas orang-orang yang lain. Tapi kalau pelayan, dia berada di letak yang paling bawah. Dia memberikan dirinya untuk melayani yang lain. Dia memberikan dirinya untuk dilukai orang lain. Dia memberikan dirinya untuk lebih sabar daripada yang lain.
itulah pelayan. Apabila kita mencoba ingin meningkatkan dengan prinsip pertukaran. Prinsip pertukaran ini sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Ini sesuatu yang sudah kita ketahui semua, saya percaya kita semua sudah mengerti. Tapi yang ingin kita lakukan pada pagi hari ini adalah menguatkan. Kalau pelayan itu harus lebih daripada yang lain, ya. Nah, jadi kemampuan prinsip pertukaran juga harus lebih daripada teman-teman ini. Kunci supaya prinsip pertukaran kita itu bisa semakin berkembang, supaya nilai-nilai kita sebagai pelayan itu bahkan lebih kuat lagi. Kuncinya adalah memiliki sebuah empati. Empati kepada orang lain. Empati berarti menerima bahwa orang lain itu berbeda dengan kita. Nah, ini ibu ini punya banyak sepatu, ya, itu. Saya nggak tahu ya, ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini, yang mana yang punya sepatunya banyak. Kalau Pak Andrianto tadi itu, yang jadi WL, teman saya, dia punya banyak sepatu, walaupun laki-laki, ya. Karena dia hobinya lari, setiap hari dia lari berkilometer-kilometer. Kalau nggak lari, badannya nggak enak. Nah, waktu itu saya pernah bersama dengan Pak Anto juga, waktu itu kita melakukan rekoleksi sel, dan pada saat rekoleksi sel itu, kita melakukan sebuah survei gitu, ya. Jadi saya nanya, waktu itu kita salah gabungan dua sel pasutri beserta pasangannya di bawah, yang sel dan yang enggak pun dengan anak-anaknya di bawah, dan pada saat lagi acara keakraban itu kita melakukan sebuah survei singkat. Saya tanya kepada teman-teman, siapa di sini yang di rumahnya punya sepatu yang paling banyak? Nah, tadinya kita sudah menduga ada teman kita si A ini yang punya sepatu paling banyak, karena kita tahu dia hobinya itu beli sepatu. Waktu itu saya tahu si A ini punya sepatu, cowok ya. Dia punya sepatu kira-kira lebih dari 40 pasang. Nah, siapa Bapak Ibu yang punya sepatu lebih dari 40 pasang? Boleh angkat tangan coba. Nah, tapi setelah dilakukan survei, saya mendapati ternyata sehebat-hebatnya pria dalam belanja sepatu masih kalah dengan wanita. Diam-diam ada satu orang anak sel yang pada saya dekati dan saya tanya, kamu punya berapa sepatu? Dia nggak mau jawab tadinya. Banyaklah. Bisa ngalahin si A, dia punya 40 pasang lebih loh. Yang jawab suaminya, kalahlah 40 pasang mas sama istri gue, katanya. Istri kamu, sepatu kamu berapa pasang? Dia jawab dengan agak cuek, 100 mah lebih lah, katanya gitu. Dia punya 100 pasang sepatu. Oh my God, bisa dibayangkan. Punya 100 pasang sepatu. 3 bulan saja dipakai satu hari satu, masih nggak cukup. Kita kembali kepada perumpamaan sepatu ini. Prinsip pertukaran berarti try to walk in other people's shoes. Jenis sepatu ada banyak. Ada yang high heels, ada yang sepatu cowboy boots, ada jenis sepatu lagi yang high heel boots gitu kan. Wah, ya banyaklah jenis sepatu. Demikian juga manusia. Orang-orang itu banyak sekali tipenya. Banyak sekali jenisnya. Banyak background-nya, banyak keadaannya. Banyak sekali yang menjadikan satu pribadi unik dan berbeda dengan pribadi yang lainnya. Maka kita tidak bisa memastikan bahwa sebuah pendekatan yang sama dan berhasil dilakukan kepada anggota A akan sama juga dengan anggota yang B. Kita tidak bisa menggunakan akal dan nalar kita, apa yang kita ketahui sebagai kebenaran dan kebijaksanaan, untuk diterapkan secara langsung begitu saja kepada seseorang. Mungkin dia memiliki luka batin. Mungkin nilai-nilai saat dia dibesarkan berbeda. Mungkin kondisinya pada saat itu sedang berada dalam rundungan masalah. Maka kita harus menerima bahwa orang lain itu berbeda dengan kita. Kita harus mengakui keberadaan ini. Setelah itu empati kita akan lebih muncul. Saat empati muncul, prinsip pertukaran akan lebih mudah dilakukan. Empati juga berarti peka terhadap perasaan orang lain. Kita ingat ini apa yang Yesus lakukan. Yesus bilang itu ada perempuan berzinah,
Katanya menurut hukum Taurat harus dirajam sampai mati. Tapi yang dilakukan oleh Yesus apa? Yang merasa tidak berdosa, lemparlah batu yang pertama. Kita harus belajar untuk memperhatikan dan peka terhadap perasaan orang lain. Memaksakan untuk menekankan akan sebuah kebenaran secara terlalu keras, saya katakan secara terlalu keras. Nilainya itu akan kalah efektif dibandingkan kita dengan menerapkan kebenaran yang sama yang tetap harus disampaikan. Setelah terlebih dahulu kita peka terhadap perasaan orang lain. Kapan kita sampaikan? Bagaimana kita sampaikan? Di mana kita sampaikan? Dengan nada bicara apa kita sampaikan? Bersama siapa atau melalui siapa kita sampaikan? Kita coba untuk peka dan menghargai perasaan orang lain, walaupun orang itu adalah orang yang bersalah dan berdosa. Empati juga mengatakan bahwa menghidupi golden rules. Santa Teresa Lisieux memiliki sebuah kisah. Waktu itu dia ditugaskan untuk menulis artikel tentang tulisan tentang kasih persaudaraan. Wah, Santa Teresa Lisieux sedang mencoba untuk menulis tentang kasih persaudaraan. Saat dia lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba juniornya mengganggu dia dan meminta untuk dibantu. Pada saat itu dia jengkel dan dia kesel dan dia pengennya nolak. Nanti saya lagi sibuk. Pengennya dalam hati ya. Jadi kita ketahui Santo dan Santa juga kudus itu bukan karena perasaannya suci. Kudus karena tindakannya mengambil tindakan yang suci. Jadi mengatasi keinginan dan dorongan hatinya untuk menolak permintaan si juniornya ini. Dia teringat akan golden rules. Apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepada mereka. Jadi dia memikirkan kalau misalnya dia menjadi seperti si juniornya itu, dia tuh akan bagaimana? Kalau dia lagi mengalami kesulitan, dia minta tolong kepada seniornya, apa yang ingin dia terima? Dia ingin dibantu dan ditolong. Maka demikian juga dengan Santa Teresa Lisieux. Kalau begitu, saya akan memutuskan untuk menolong. Dan saat dia kembali kepada tulisannya, dia ingat, ini adalah tulisan tentang kasih persaudaraan. Maka Santa Teresa Lisieux baru bersyukur kepada Tuhan, diberikan kesempatan untuk menghidupi apa yang dia tuliskan. Kita hendaknya sebagai pelayan berusaha untuk menjadi pelayan yang mudah untuk didekat. Pelayan yang dimana orang-orang saat kita bersama dengan orang-orang yang kita layani, mereka itu mendapatkan diri kita tuh orang yang mudah didekati. Orang yang mudah didekati itu yang seperti apa? Dia punya pribadi yang hangat. Dia punya kepribadian yang murah senyum. Jadi kalau sebagai pelayan tuh, kalau saat kita berkumpul dengan anggota gitu ya, yang jangan pasang tampang pejabat, jangan pasang tampang orang penting, jangan pasang tampang orang keren, tapi tampakkanlah wajah Kristus di wajah kita. Tampakkanlah senyum yang paling manis. Tampakkanlah walaupun hati kita lagi galau, lagi kalut, tapi tampakkanlah senyuman yang paling hangat kepada orang-orang yang kita jumpai. Jadilah pribadi yang hangat. Jadilah pribadi yang murah senyum. Jadilah pribadi yang mudah menyapa. Jadilah pribadi yang selalu membantu dan menolong. Milikilah kepribadian yang hangat. Maka niscaya orang-orang akan mengenal suara kita. Domba-domba akan mengenal suara gembalanya yang punya kepribadian yang hangat. Jadilah pribadi yang otentik. Jangan kita ingin dilihat dan dinilai orang-orang lain. Jangan kita ingin dinilai baik oleh suster, oleh frater, oleh romo, oleh para pelayan kita, oleh anggota-anggota kita, sehingga kita menampilkan diri yang bukan diri kita, yang dibuat-buat. Tapi sebagai pelayan sejati itu jadilah diri kita sebagai pribadi yang otentik. Inilah saya. Inilah kepribadian saya yang sesungguhnya. Dan melayanilah sesuai dengan kepribadian. Jangan dibuat-buat. Dan satu hal yang
sangat penting adalah mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Konflik tidak mungkin bisa dihindari saat kita hidup berkomunitas. Di sel, siapa yang nggak pernah ribut sama teman selnya? Di keluarga, siapa yang nggak pernah ribut sama pasangan anak-anak dan orang tuanya? Di pekerjaan, siapa yang nggak pernah ribut dalam relasinya dengan bisnisnya, dengan orang lain, dengan karyawannya, dengan atasannya? Di dalam pelayanan, siapa yang nggak pernah marah dan kesel kepada teman-teman pelayanan yang lain? Tapi yang menjadikan diri kita sebagai pelayan seperti keset. Mudahlah untuk meminta maaf. Dan mudahlah untuk memaafkan. Satu-satunya orang yang tidak bisa dimaafkan adalah orang yang tidak mau minta maaf. Tapi saat orang datang kepada kita dan meminta maaf, maafkanlah. Walaupun 70 kali 7 kali pun. Saat dia datang dan minta maaf, maafkanlah. Jadilah besar hati dan murah hati, seperti Bapa kita di surga. Ini Bapak yang gondrong putih ini adalah seorang penyair di tahun 1900-an di Amerika. Dia mengatakan kita seringkali menghakimi diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri menurut apa yang kita rasakan mampu kita lakukan. Sementara orang lain menghakimi diri kita menurut apa yang telah kita lakukan. Inggris memang Andini karenanya sekolah. Kita menghakimi diri kita sendiri menurut apa yang kita rasakan. Mampu untuk kita lakukan. Contoh, kalau sama anak, misalnya, masa sih kamu gitu aja nggak bisa? Ini kan gampang. Sedangkan itu kita menghakimi itu orang lain berdasarkan apa yang menurut kita mudah. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Gunakan prinsip pertukaran dan bayangkan keadaan orang lain tersebut. Apakah hal itu mudah untuk dilakukan orang itu, baru kita menilai. Jadi pelayan dalam KTM itu hendaknya kita juga selalu menggunakan bahasa kasih. Kebaikan adalah bahasa yang dipakai oleh si bisu dan dapat didengar serta dimengerti oleh si tuli. Kebaikan adalah bahasa yang dipakai oleh si bisu dan bisa didengar serta dimengerti oleh si tuli. Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa pada akhir hidupnya, setiap manusia akan diadili menurut cinta kasih, yaitu seberapa besar dia telah mengasihi Allah dan seberapa besar dia telah mengasihi sesamanya manusia. Bukan besarnya pekerjaan kita, bukan kuat dan gagah dan hebatnya kita, bukan sebagaimana sering kita bernubuat, dan bukan seberapa banyak orang yang sudah kita layani dan kita bahkan mungkin sembuhkan dan pulihkan, tapi seberapa besar cinta yang kita letakkan pada saat kita melakukan perbuatan itu. Bagaimana kita memandang pelayanan-pelayanan dan perbuatan-perbuatan kita itu dilandasi oleh kasih pada Tuhan. Dengan itulah kita akan diadili. Di akhir renungan pada pagi hari ini, saya ingin bercerita tentang satu kisah, yaitu kisah tentang Bunda Penolong kita, yang kita doakan setiap hari, yang kita selalu mintakan tolong, yang menjadi idola dan sumber sukacita dan teladan kita, yaitu Bunda Maria. Saya teringat tentang salah satu devosi yang kuat kepada Bunda Maria adalah devosi untuk berdoa rosario. Saya terinspirasi oleh seorang teman dalam pelayanan, seorang sahabat baik saya, seorang mentor saya. Tadi pagi saya WA dia, dan saya minta tolong untuk dia fotokan rosario lamanya. Ya. Jadi dia punya rosario yang lama. Jadi Bapak ini
setiap pagi itu punya kebiasaan untuk jalan pagi. Dan setiap jalan pagi, dia tuh selalu doa rosario. Sampai suatu saat waktu itu saya lihat rosario dia tuh, kalau rosario bentuknya salib ya begini ya. Nah, tapi rosario dia tuh bentuknya udah bentuk huruf L gitu. Karena atas dan pinggir itu sampai setiap hari didoain, setiap hari dipegangin sambil jalan pagi tuh sampai putus gitu. Tapi sayang tadi saya minta di foto sudah hilang katanya gitu. Orang ini adalah Bapak Hardianto Atmaja, pelayan umum kita. Coba host Andrianto, Pak Hardianto bisa di spotlight nggak sebentar yang mana orangnya mukanya? Sebentar, asal nyalain ininya aja, nyalain kameranya. Mana ya kok? Nah, masih dimatiin kameranya. Jadi ada fotonya nggak? Nggak bisa di spotlight kalau nggak bisa di spotlight. Iya. Tapi sepertinya kita semua tahu itu pelayan umum kita, Bapak Hardianto Atmaja. Singkat cerita, dia suka jalan pagi sambil rosario. Jadi saya, tepatnya istri saya yang terinspirasi, jadi bilang, Andi, kamu gendut, katanya gitu kan, kamu harus lebih sehat. Coba jangan hanya belajar pelayanan aja sama Pak Hardianto, kamu belajar juga hidup sehatnya, suruh jalan pagi saya. Jadi saya mencoba untuk jalan pagi sambil sama anak saya dibikinin rosario supaya ada sedikit motivasi sambil berdoa sambil jalan pagi. Jadi waktu itu saya cerita lagi sama Pak Hardianto. Saya panggil Ko ya. Wah, saya udah lumayan nih nyoba untuk jalan kaki pagi-pagi sambil rosario, saya bilang. Dan pada saat itu saya bilang, gimana rasanya kok kalau udah doa rosario kayaknya hari lebih enak ya, sambil jalan pagi badan sehat, hati juga lebih tenang. Saya bilang saya sudah hari ini 1 putaran rosario nih, 2 putaran rosario. Tapi kalau Pak Hardianto bilang, wah kalau saya selalu mencoba untuk jalannya tuh ternyata dia 4 kali lebih banyak dari saya. Makanya itu rosarionya sambil putus ya. Sebentar, maaf. Pada saat kita berdoa rosario, pada saat kita merenungkan tentang peristiwa-peristiwa, seringkali apa yang kita lakukan adalah berdoa dengan ketekunan, berdoa dengan kesetiaan. Sebagai pelayan umum, bebannya berat. Sebagai pemimpin perusahaan, bebannya berat. Sebagai kepala keluarga, beban kita juga berat. Sebagai ibu rumah tangga, beban kita juga berat. Sebagai anak-anak, harapan dan mimpi kita juga besar. Sebagai orang tua, kekhawatiran kita kepada keluarga juga besar. Tidak ada yang lebih tepat dibandingkan kita menyerahkan semua permohonan-permohonan kita kepada Bunda Maria untuk minta dia doakan, untuk minta dia sampaikan kepada putranya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman pelayan sekalian, bukan untuk berdoa rosario penuh, nanti waktunya selesai, tapi kita akan merenungkan secara singkat bagaimana supaya apa yang sudah kita dengar dan kita terima pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Bagaimana kita minta tolong kepada Bunda Maria, supaya kita bisa menjadi pelayan yang lebih rendah hati, supaya kita bisa menjadi pelayan yang lebih mengutamakan kasih dalam perbuatan kita. Bagaimana kita sebagai sebuah pelayan sungguh-sungguh dapat menghidupi semangat dan cita-cita dari Bapak Pendiri terkasih Romo Yohanes, bahwa kita bukanlah pemimpin yang ingin dipuji, yang ingin ditonjolkan, tapi pelayan yang ingin mengasihi, yang ingin memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan, untuk komunitas kita. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus menderita di Taman Getsemani. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, bila Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku, namun biar kehendak-Mu lah yang terjadi."
belajarlah sebagai pelayan untuk selalu mendengarkan. Bukan mendengarkan keinginan kita. Bukan untuk mengedepankan apa yang menurut kita baik dan benar. Tapi belajarlah untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai pelayan. Apa yang Tuhan visikan dan cita-citakan bagi komunitas kita. Apa yang Tuhan ingin kita karyakan dan kerjakan. Dengarkanlah suara anggota. Dengarkanlah suara para pelayan. Dengarkanlah suara gembala kita dan taatlah. Karena itulah berarti kita mendengar suara. Peristiwa yang kedua, Yesus didera. Yesus yang tidak memiliki salah apapun. Dicambuk, dipukul, diludahi, ditendang. Demi kita. Bersedialah untuk selalu mengalah. Pelayan itu bukan orang yang selalu harus menang. Bukan orang yang selalu harus benar. Tapi hendaknya dia memiliki kesediaan untuk mengalah. Kesediaan untuk berada di belakang. Kalau dalam pertemuan, pelayan itu biasanya bukan yang duduk paling depan. Itu orang yang mau jadi pelayan biasanya. Tapi pelayan itu ada orang-orang yang berada di belakang, yang sibuk, yang sambil beres-beres, sambil bersih-bersih, sambil mengatur supaya acara dan kegiatan berlangsung dan berjalan dengan baik. Bersedialah untuk mengalah. Nggak usah kita pakai spotlight, tapi kita pastikan supaya kegiatan itu saat kita selenggarakan berjalan dengan baik. Nggak usah pada setiap kali kita ada debat tuh harus menonjolkan kebenaran dan kehebatan kita dan posisi kita. Tapi mengalahlah. Mendengarkan. Itulah pelayan. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Bersedialah. Memohonkan supaya kita dapat menahan keangkuhan diri. Ego adalah hambatan terbesar bagi seorang pelayan. Ego bahwa mengatakan saya harus benar, saya selalu benar. Ego yang mengatakan kehendak saya harus terjadi. Ego yang mengatakan saya harus yang tampil selalu dalam setiap kesempatan. Ego yang mengatakan saya tidak mau mundur dan turun dari posisi yang terhormat. Ego yang mengatakan bahwa saya harus selalu berada di paling depan. Ego yang mengatakan bahwa saya, dan saya. Sedangkan dalam pelayanan, dengan kita menahan keangkuhan diri, mengekang semuanya itu, maka Allah yang dimuliakan. Teman-teman yang lebih dilayani. Peristiwa yang keempat, Yesus memanggul salib. Yesus tidak memanggul salib ini sendirian. Datanglah seorang bernama Simon dari Kirene yang membantu Yesus untuk memanggul salibnya. Saat ini saya mengundang teman-teman untuk memejamkan mata sebentar. Kita ingat-ingat, kita bayangkan Yesus sedang berjalan di Bukit Golgota. Kita bayangkan Yesus sedang tertatih-tatih, memanggul semua derita dan beban perutusan dari Bapa kepadanya. Dia memanggul dosa kita. Dia berjalan untuk penebusan dan kemenangan kita. Dan dia terjatuh. Karena beban salib itu begitu berat untuk dia tanggung sendiri. Pernahkah kita menolak untuk mengasihi? Pernahkah kita menolak untuk melayani? Pernahkah kita menolak untuk melakukan hal yang sulit? Pandanglah Yesus. Marilah kita pikul salib itu bersama-sama dengan Dia, karena kita mengasihi Dia. Keluarlah dari sikap tidak peduli. Dan yang terakhir adalah
Yesus wafat di salib. Kita hening sebentar. Sama seperti yang telah Yesus percayakan, yang telah Yesus lakukan, bahwa apa yang telah dipercayakan Bapa kepadanya, dia jalani sampai akhirnya. Pandanglah dia sekarang. Dia yang tergolek dengan lemah di atas kayu salib. Dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, yaitu setia sampai akhir. Kita para pelayan yang hadir di sini adalah pelayan yang diberkati dan diutus oleh Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang ada di grup ini yang satu lebih baik daripada yang lain. Tapi marilah bersama-sama kita mendukung satu sama lain. Marilah bersama-sama kita menopang salib dan beban satu sama lain. Dan ambillah langkah seperti Yesus untuk setia sampai akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan renungan pada pagi hari ini. Dan kami mohon kiranya semua apa yang telah Kau lakukan dan Kau berikan kepada kami, segala yang telah Kau sampaikan kepada kami, dapat meresap sungguh dalam hati kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami putuskan, apa yang kami kerjakan, dapat membawa pujian bagi kemuliaan nama. Bunda Maria yang baik, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada kesempatan ini, saya ingin mengundang, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi sharing. Dan pada saat sesi sharing itu nanti sebenarnya kita akan dibagi-bagi ke dalam berbagai grup yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun sebelum itu saya ingin mengundang dua orang teman kita untuk sharing 5 menit yang sudah dipersiapkan. Yang pertama adalah Saudara Albert Laurentius dari Jakarta, dari Provinsi Jakarta. Silakan Saudara Albert Lau, waktunya sharing 5 menit untuk men-sharingkan tentang prinsip pertukaran ini. Saya persilahkan waktunya. Oke, terima kasih Bro Andi. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Romo, Suster, Frater. Pada beberapa waktu yang lalu, saat itu saya pernah terpilih menjadi seorang pelayan distrik. Nah, saat menjadi seorang pelayan distrik setelah terpilih, tentu saja kami pasti membentuk sebuah tim. Ya, saat itu kami sudah membentuk sebuah tim. Terpilihlah beberapa orang, ada yang menjadi si tertentu. Pada suatu hari, ada seorang teman yang datang kepada saya. Dia datang, kemudian dia berkata begini, Bet, kamu nih gimana milih timnya? Kemarin kami itu latihan adorasi. Padahal kan tinggal 3 hari lagi, kita akan tugas nih adorasi, latihan terakhir. Masa sih yang kamu pilih itu marah-marah ke kami? Dia berkata begini, gimana sih latihannya? Kok nggak bener? Suaranya kok jelek? Kemudian latihan kok nggak serius? Nah, kemudian dia berkata, masa pelayanan seperti itu?
Nah, saat mendengar informasi itu yang pertama saya merasa bahwa, waduh, ini gawat ini. Saya milihnya salah atau enggak nih? Kemudian saya berpikir, masa sebagai seorang pelayan, teman satu timku memarahi orang seperti itu, membuat orang terluka. Seharusnya saat melayani kan harusnya memberikan damai. Nah, saat saya terpikirkan banyak hal seperti itu, saya memiliki rencana, ya sudahlah, saya ingin tegur teman saya sepelayanan itu. Saat saya mau menegur, saya merasa bahwa, wah, jangan-jangan yang saya pilih salah. Saya ingat prinsip pertukaran ini. Saat itu saya membayangkan, loh, kalau saya menjadi teman satu tim saya, tiba-tiba saya telepon, saya tegur dia, pasti ini saya merasa bahwa ini tidak adil. Kenapa bisa tidak adil? Karena kan saya baru mendengarkan dari satu sisi saja nih, dari si A yang laporan. Ada baiknya kalau saya sebagai teman saya, ya saya harus mendengarkan versi dia dulu. Saya tidak menghakimi dia, saya tidak menilai dia. Nah, saat itu ya sudah. Saat menata kata-kata, saya merencanakan lebih baik saya dengarin dia dulu, saya tidak jadi menegur dia. Saya telepon dia. Nah, sesudah saya telepon, teman saya mengangkat telepon tersebut, saya bertanya, Cik, ini saya dapat informasi seperti ini. Kok katanya kemarin waktu latihan itu ada problem. Sebetulnya kenapa sih? Saya bertanya begitu. Nah, rupanya teman saya ini cerita. Dia berkata begini, Bet, kami latihan itu jam 7. Jam 7 saya datang, pada belum datang semua katanya. Saya tunggu setengah 8, jam 8 kurang 15, baru beberapa orang datang. Nah, bayangin ada si C ini baru datang jam 9 kurang 15. Sudah datang terlambat, nggak ngomong minta maaf juga, latihannya bercanda, kacau suaranya. Ya saya tegur dong. Kita sudah latihan terakhir, datangnya terakhir, lagunya masih belum beres, kita nggak punya komitmen dalam pelayanan seperti itu, lalu bagaimana? Nah, kemudian saat nanti tugas adorasi tinggal 3 hari, kalau tugasnya nggak beres, nanti yang dimarahin siapa? Yang malu siapa? Kan saya, sebagai si adorasinya. Nah, melalui pengalaman ini saya sadar bahwa prinsip pertukaran ini penting. Karena dengan memahami kita berada di posisi orang lain, kita tidak cepat untuk menghakimi, kita akan bisa mendengarkan orang lain, kita tahu masalahnya lebih real, kemudian kita bisa mengambil langkah yang bijaksana. Nah, saat saya sudah mendengarkan sharing dari teman yang terakhir tadi, penilaian saya berubah. Saat merasa bahwa, loh kok pelayanan seperti itu, ternyata lengkapnya seperti itu. Kemudian saya berkata bahwa, oh ya sudah, kalau begitu kita bisa pertimbangkan untuk latihan lain kali, mungkin orang-orangnya yang bisa lebih komitmen di waktu. Waktunya kita bisa pilih yang memang bisa semua orang untuk latihan, sehingga datangnya nggak terlambat. Kita bisa memakai pengalaman ini untuk mengambil keputusan yang lebih baik di kesempatan selanjutnya. Jadi yang awalnya marah, merasa bahwa tim saya kok seperti itu, menjadi berbeda. Keputusannya, kebijaksanaannya adalah kita atur waktunya ulang lebih baik, kita evaluasi orangnya, supaya nanti hasil adorasi lebih baik. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Albert Lau, untuk sharingnya. Kita juga sekarang ingin mendengarkan sharing lagi 5 menit dari Saudari Gladys. Silakan, Gladys. Halo, shalom semuanya. Saya Gadis. Sebenarnya agak bingung kok memikirkan sharingnya. Tadi makanya untung Kak Alau dulu yang maju, jadi aku dengerin sharingnya Kak Alau. Terus jadi masih galau sih, tapi jadi kepikirannya mungkin saya sharingnya lebih ke arah, karena tadi Kak Alau dari sisi pelayanan, aku sharing dari sebagai orang yang hidup dalam keluarga aja lah. Karena aku ngerasa prinsip pertukaran ini, kalau buat aku pribadi, ketika melakukan dengan orang yang bukan sama keluarga itu lebih mudah dibandingkan melakukan dengan orang yang paling terdekat dengan kita. Gitu ya. Jadi aku ingat banget soalnya memang udah
baru sebulan yang terakhir kalau nggak salah, itu ada konflik sama mama. Jadi si mama teh memang ya wajar lah ya, mama-mama, ibu-ibu semuanya pasti sukanya nyuruh-nyuruh anaknya kan, nyuruh ini, nyuruh itu. Jadi waktu sebulan yang lalu tuh memang muka aku tuh lagi breakout banget, pokoknya jadi banyak jerawatan banget. Jadi si mama tuh nyuruh ini, nyuruh itu, pokoknya nyuruhnya, ya, dan nyuruhnya tuh bentuknya emang kalimat perintah gitu loh, kayak kamu tuh cuci muka tuh makanya yang bersih, terus kayak dilapin pakai anduk dong, maksudnya gitu-gitulah, pokoknya sampai yang rajin dong, biar mukanya bagus gitu-gitu. Tapi akhirnya ada satu hari itu tuh malam-malam, entah kenapa juga, mungkin hari itu lagi capek, lagi banyak pikiran juga. Biasanya aku tipe yang iya aja gitu ke orang tua tuh, lebih yang ya aja lah daripada menghindari konflik, nurut-nurut aja, diiyah-iyahin aja. Tapi hari itu aku kemakan ego aku sih. Jadi aku bantah. Jadi aku tuh ngomong kayak bilang maksudnya ngebantah si mama, terus bilang, mama kok kayak nggak pernah ngeliat aku usaha aku sih, kayak aku tuh kayak nggak ngapa-ngapain, diem doang sampai harus disuruh gitu, sampai harus dikasih tahu tuh detail ini, kayak aku tuh diem doang nggak ngapa-ngapain, terus nggak ada usaha, kayak nggak dihargai usahanya, sampai aku tuh akhirnya jadi aku ngelontarin gitu semua kekesalan aku di grup keluarga besar tempatnya. Jadi akhirnya yang feedback bukan cuma mama tapi ii juga, yang lainnya jadi ikutan rame. Tapi malam itu ada perasaan lega gitu ya, karena akhirnya aku bisa ngomong apa yang aku mau. Tapi besok paginya ketika aku doa pagi, kayak ditegur gitu pas doa pagi. Jadi kayak dikasih kayak Tuhan bilang, kamu nggak mikirin posisi mama kamu gitu. Pasti mama kamu tuh juga, dan tante-tante kamu juga sebenarnya tujuannya baik gitu, pengen mikirin kamu tuh yang terbaik, pengen mikirin supaya Gladys tuh mukanya mulus gitu ya, cantik gitu ya. Ya di situ sih aku ngerasa, oh iya ya, aku lupa. Makanya kadang-kadang kalau dari dengar ceritanya pengajarnya Ko Andi soal prinsip pertukaran, ya aku ngerasa ketika aku ngelupa soal menempatkan diri di posisi orang lain, ya konflik itu terjadi. Ketidakpedulian tuh muncul. Aku nggak peduli sama motivasinya mama, keinginannya mama seperti apa, sampai akhirnya pemikiran ego sendiri akhirnya melonjak jadi konflik. Ya, aku bersyukur sih sebenarnya sudah pernah mendengarkan prinsip pertukaran ini udah cukup lama. Karena dalam pelayanan sendiri, aku ngerasa ini prinsip yang sangat membantu aku untuk menghindari konflik. Karena aku pribadi sendiri, saya yakin kita semua juga tidak suka dengan yang namanya banyak drama di dalam komunitas, bener ya. Males lah ada banyak masalah, pengen itu tenang-tenang aja, baik-baik aja, rukun-rukun aja gitu semuanya. Karena juga karena kayak akhir-akhir ini kita tahu kondisi COVID, kondisi kuarantin, mau nggak mau akhirnya banyak virtual, banyak akhirnya menggunakan gadget dan lain sebagainya. Dan di distrik Bandung sendiri dan provinsi Bandung sendiri kan tahulah sebenarnya kita di Bandung tuh masih banyak yang dewasa dan sudah bijak, sangat bijak, nggak ngomong tua gitu gimana ya, sudah sangat bijak dibanding yang muda-mudanya gitu. Jadi kan ketika di kondisi kayak gini, mau nggak mau yang muda-muda pasti kalau ngomongin soal teknologi, soal rapat, soal Zoom, dan lain sebagainya, akhirnya kita yang diminta tolong terus itu untuk jadi host, untuk jadi untuk yang bikinin, untuk nyiapin dan lain sebagainya. Kadang-kadang ngerasa suka mikir sih, kenapa sih kita terus, kenapa sih yang nggak mau belajar juga gitu kan. Tapi dipikir-pikir ya kalau akhirnya menerapkan prinsip pertukaran, ya mereka memang sulit gitu ya. Jadi kenapa kalau kita menemukan di posisi dia, mungkin kalau kondisi kita sama seperti mereka, ya kita juga merasa kesulitan dan minta butuh bantuan gitu. Jadi karena itu lebih ngerasa ya udahlah jalanin aja, emang aku bisa, dan mungkin kita yang lebih ngelek, lebih ngerti, kenapa nggak bantu gitu. Dan aku bersyukur sih belajar prinsip pertukaran ini benar-benar mengingatkan aku untuk tidak gampang menghakimi dalam segala sesuatu. Jadi nggak cepat-cepat ngejudge, nggak cepat-cepat membuat conclusion, oh pasti kayak gini, oh pasti kayak gitu. Itu sih. Jadi aku bersyukur banget ini prinsipnya bisa dibawa bukan cuma di pelayanan sih, tapi di kehidupan pribadi juga. Jadi aku ngerasa kalau kita ingat prinsip ini, bakal berkuranglah konflik dan drama yang terjadi dalam hidup kita. Akan lebih bahagia dan lebih damai pastinya. Terima kasih Ko Andi buat kesempatannya. Thank you, Gladys. Ya, jadi terima kasih untuk para pelayan semua.